Nah, oke. Dan saat ini juga saya ingin memberikan apresiasi ya kepada teman-teman yang udah ngerjain tugas tentang CRC, sangat bagus ya. Artinya hasilnya saya kira, saya belum ngecek semuanya, tapi beberapa sudah saya beri nilai ya, dan alhamdulillah nampaknya Anda bisa mengerjakan ya semuanya ya, dan itu membuktikan Anda memang the best begitu ya. Jadi mungkin setelah saya pikir-pikir, kalau saya terlalu banyak bahas yang sebetulnya bisa Anda kerjakan, saya kira terlalu banyak menghabiskan waktu. Jadi saya coba nanti pilih-pilih mana yang harus saya jelaskan, mana yang nanti saya serahkan kepada Anda untuk mengeksplor ya. Jadi saya sangat berbahagia itu ya ketika memberikan tugas kepada Anda untuk menyelesaikan masalah CRC itu, Anda bisa melakukannya dengan baik ya. Dan sebagai informasi ya, jadi ini CRC memang dipakai untuk kayak Ethernet, tapi sekali lagi banyak ya metode information coding ya yang digunakan untuk melakukan error correction atau error error control ya. Tidak hanya CRC ya. Dan sudah saya sampaikan kenapa di Ethernet itu yang dipakai CRC, karena ya simple ya, relatively simple ya, karena tidak sophisticated seperti coding untuk error correction ya. Jadi sehingga bisa ya kita temukan ya bahwa kartu-kartu Ethernet itu harganya relatif murah gitu ya. Baiklah, kita teruskan ya. Jadi beberapa hal yang penting di sini adalah ya maksimum payload. Ini MTU Anda harus hafal ya, artinya sering muncul itu dalam percakapan dunia network gitu ya, MTU ya. Jadi seberapa besar paket yang bisa masuk ke dalam payload dari frame Ethernet ya. Maksimumnya ya. Nah, minimumnya itu ada ya, ada juga minimum payload length itu 46 bytes. Kenapa sih perlu ada minimum payload length? Nanti kita akan lihat ya. Ya, jadi maksimumnya jadi panjang ini bukan hanya mengacu kepada panjang payload, tapi ini mengacu kepada panjang minimum frame ya. Ada preamble, ada source dan decision address dan trailer gitu ya. Jadi panjang minimum dari frame Ethernet itu 512 bit ya, 64 bytes, dan maksimum lengthnya adalah 1518 bytes ya. Nah, kalau minimum length nanti sebentar lagi kita akan bahas kenapa harus ada minimum length ya. Sedangkan yang maksimum length itu sebetulnya dibatasi oleh seberapa canggihnya perangkat zaman dulu ketika Ethernet itu dikembangkan ya. Jadi pada waktu pertama kali dikembangkan ya, sekitar tahun 70-an begitu ya. Itu harga memori itu mahal ya kan. Ya Anda sekarang hidup di zaman ketika USB ukuran 4 GB itu ya tercapai lah, terjangkau ya. Zaman dulu itu zaman saya kuliah itu ya, untuk storage data tugas kuliahnya ukurannya 512 kilobit gitu ya, kilobyte. Terus ada dalam bentuk floppy disk ya. Terus ada floppy disk yang lebih storage-nya lebih tinggi. Ya, ukurannya kecil tapi storage-nya lebih tinggi, itu 2 megabyte ya. Jadi zaman saya kuliah aja mungkin 80-an akhir itu
storage itu mahal ya, memori itu. Ya, apalagi tahun 70-an ketika Ethernet itu dikembangkan. Jadi menggunakan ukuran frame yang besar itu ya berkonsekuensi nanti kepada pemakaian memori yang besar ya, dan itu mahal ya. Sehingga di sini ada maksimum length untuk Ethernet. Itu untuk maksimum length-nya, kira-kira itu ada terkait dengan efisiensi penggunaan memori ya pada waktu itu ya. Terus kenapa sekarang nggak diperpanjang gitu ya? Ada nanti apa dengan harga memori yang lebih murah sekarang ini ya, nanti Ethernet itu dikembangkan supaya sekali ngirim frame itu nggak dibatasi hanya 1518 byte ya. Nanti ada kita lihat pada waktu membahas jenis-jenis Ethernet ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu field ini ya, source address dan source dan destination address ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pada Ethernet itu ya, address-nya itu adalah physical address ya, physical address. Atau juga disebut MAC address ya. Jadi pada pengalamatan pada Ethernet itu physical addressing ya. Jadi sifatnya pengalamatan fisik ya. Alamat ini kenapa disebut fisik? Karena secara hardware dibakar, itu di burn ya, di dalam read only memory pada kartu jaringan ya. Jadi kalau Anda mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu ya, kalau kita membuat program untuk perangkat keras ya, itu programnya itu kita simpan di ROM ya, read only memory ya. Lalu di komputer atau di perangkat kita itu ya, di komputer ya, sebetulnya kan Ethernet itu bisa kita sebut sebagai komputer ya, karena ada prosesornya gitu ya. Nah, jadi dalam suatu komputer itu ada prosesor, ada random access memory, ada read only memory. Ya, read only memory itu untuk menyimpan program yang tidak bisa dihapus, gitu ya. Sedangkan RAM itu memori untuk menyimpan data sementara. Ya, biasanya untuk ketika processing, ya data disimpan sementara di RAM, ya diproses. Tapi kalau data yang ada di ROM ya tidak bisa dihapus ya. Nah, MAC address ini di burn ya, istilahnya itu di burn ya, ketika kita merekam data di read only memory ya, itu di burn ya istilahnya itu. Karena memang di burn dulu itu ya Pak, kalau Anda tertarik itu ya, ada perangkat namanya kalau di embedded itu atau di microprosesor itu ya, ada memori ada program yang harus dibakar, istilahnya memang di burn itu pakai apron, pakai suatu programmer ya, yang memang dia itu secara harfiah memang membakar itu saya lupa lagi, pakai ultraviolet itu. Kalau saya sebut bakar secara harfiah sih kurang tepat juga ya, nanti kita cek lagi. Tapi istilahnya di burn ya. Karena program yang dibuat disimpan di ROM itu tidak bisa dihapus. Jadi artinya non volatile istilahnya ya. Kalau komputer kita matikan dan datanya masih tetap ada. Nah, physical address itu sifatnya seperti itu, tidak bisa dirubah ya, karena di pabriknya udah di burn di kartu jaringan. Jadi kita
berbicara Ethernet ini ya, implementasinya itu dalam bentuk kartu jaringan. Jadi Network Interface Card ya, Network Interface Card, NIC ya. Di NIC itu ya itu ya, ada physical address-nya. Nah, bagaimana format physical address? Ini format bagi yang kita sebagai manusia gitu ya melihat pengalamatan di Ethernet itu seperti ini. Jadi dalam bentuk heksadesimal ya. Heksadesimal ya. 12 heksadesimal digit atau 6 byte atau 48 bit ya. Penulisannya seperti ini ya. Jadi heksadesimal Anda tentunya tahu ya, sudah di kuliah desain sistem digital ya. Ada numbering ya, itu heksadesimal ya, 2 digit ya, dalam setiap fieldnya ya. Nah, jadi ada berapa tadi? 6 bytes ya. Nah, kalau kita fokus lagi ya kepada byte pertama dari setiap alamat Ethernet ya, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu address itu unicast atau multicast ya. Nah, jadi kalau ya bit LSB ya pada byte pertama itu nilainya 0 ya, maka alamat yang jadi addressing itu ada beberapa jenis ya. Ada unicast, multicast, ya, satu lagi broadcast ya. Nah, kalau unicast itu adalah pengalamatan untuk pengirim tunggal atau tujuan tunggal ya, unicast ya. Nah, kalau multicast itu adalah pengiriman kepada beberapa network interface card. Jadi kita bicara di layer 2 ini, layer 1 2 ya. Itu implementasi realnya itu dalam bentuk network interface card. Jadi kalau unicast itu adalah mengacu kepada alamat network interface card tujuan yang tunggal ya. Multicast adalah mengacu kepada beberapa network interface card tujuan, beberapa. Kalau broadcast itu semua ya. Jadi dalam satu network ya, dalam satu network misalnya ini ada berapa nih? Ada 1 2 3 4, ada 5 komputer ya. Maka kalau unicast itu misalnya ini A B gitu ya. Maka kalau unicast itu ya pengirimannya dari network interface card A ke B, itu unicast ya. Atau ke C atau D gitu ya. Nah, kalau multicast itu adalah dari A misalnya A-nya ke B juga ke D gitu ya. Nah, jadi 2 udah disebut multicast ya. Jadi A ngirim ke B, network interface card A ngirim ke D ya. Pada saat yang bersamaan itu multicast ya. Nah, kalau broadcast berarti A itu mengirim ke semua komputer yang ada di network ini ya. A, B, C, D, E misalnya sini ya. Jadi A ngirim ke B, ke E, ke C, ke D itu ke semuanya itu broadcast tapi dalam satu network yang sama ya. Nah, ini nanti kita akan ketika mempelajari IP address kita akan melihat ya atau akan pelajari apa sih definisi network yang sama itu ya. Jadi untuk sementara Anda sekarang pahami bahwa komunikasi di data link layer itu menghandle komunikasi antar komputer ya. Sebetulnya bukan komputer ya. Yang lebih spesifik adalah network interface card ya. Karena Ethernet itu hanya mengatur layer 1 dan 2. Nah, jadi pada local area network atau pada jaringan komputer yang atau pada komunikasi antar network interface card yang berada pada network yang sama itu dihandle oleh
data link layer, ya. Nah, jadi dalam satu network yang sama, dalam satu network saya sebutkan begitu aja ya. Dalam satu network, nanti sekali lagi kita akan melihat di layer IP-nya itu definisi satu network itu apa gitu ya. Dalam satu network yang sama ya, apabila ada network interface card yang mengirim pada satu interface card tujuan, berarti itu unicast. Terus kalau ada network interface card yang mengirim kepada beberapa network interface card lain yang ada dalam jaringan tersebut, maka itu disebut multicasting, ya, multicast. Ada juga yang satu lagi broadcast. Jadi satu network interface card mengirim kepada network interface card yang lain, gitu ya. Ke semua, maksudnya kalau broadcast itu ke semua ya. Sebentar ya, saya coba. Waduh, dari iPad saya mati lah ini baterainya. Bentar ya. Oke, jadi saya tadi coba sekarang udah bisa connect lagi. Yes, oke, bentar ya. Ini iPad saya mati. Stop dulu, pakai itu aja deh. Whiteboards. Oke, ya. Tadi itu saya berarti oke, multicast sama broadcast ya. Tadi seperti yang saya lihatkan ya dari gambarnya. Sebentar. Ya, teruskan ya. Nah, jadi kalau kita fokus ke detail, ya. Jadi byte pertama, ya. Bisa di edit. Ini masih belum terisi, oke, bentar ya. Terus saya pakai ini dulu sudah ada. Semuanya sama. Era yang hiperkompetitif, sumber daya insan berkualitas,
teruskan. Ya, jadi byte 1 pada Ethernet address ini mempengaruhi apakah jenis address yang digunakan tuh unicast atau multicast atau broadcast ya. Oke, sebelum segitu saya kembali lagi. Nah, yang kita sedang bicarakan itu adalah destination address ya, destination address. Kalau ya, yang kita sedang bahas itu adalah destination address ya. Kalau source address itu pasti unicast karena pengirim itu tunggal ya. Pengirim tunggal ya. Jadi saya kalau kita kirim surat gitu ya, ya saya ngirim alamat ya kecuali kalau punya rumah banyak gitu. Tapi dalam hal ini kalau kita ngirim surat beberapa surat itu ya berarti alamat pengirimnya sama ya. Jadi source address itu unicast ya. Nah, yang sedang kita bicarakan di sini adalah broadcast address ya. Sorry, bukan unicast. Destination address, sorry, maaf ya. Jadi yang kita sedang diskusikan itu destination address. Jadi kalau source address itu udah pasti unicast ya. Tapi kalau destination address bisa multicast ya. Bisa unicast ya. Kalau unicast tujuannya satu, multicast tujuannya beberapa. Nah, itu ditandai dengan ini byte LSB atau least significant bit pada byte 1 ya. Jadi kalau nilainya 0 ini adalah unicast, kalau 1 nilainya adalah multicast ya. Nah, kalau broadcast address ya. Jadi destination address yang broadcast itu adalah semuanya nilainya 1 ya. Jadi ini semua nilainya ini 1 ya. 11111 sebanyak 48 bits itu adalah broadcast address ya. Nah, ini ya, jadi seperti ini contohnya bisa Anda lihat di slide ya, bahwa yang C ini adalah broadcast address karena semuanya 1 ya. Kalau FF itu kan 111 ya. Kalau kita di heksadesimalkan gitu ya, 1 semua itu ya FF ya. Nah, kalau yang ini yang A apa sih gitu ya, kita buat binary-nya, lalu kita cek byte pertamanya gitu ya. Jadi di byte pertamanya ini adalah di byte pertama ya. Byte pertama ini, sorry, byte pertama tuh ini ya, byte pertama tuh ini ya. Kalau kita binary-kan, maka kita bisa menginvestigasi bahwa LSB-nya itu 0 di sini ya, berarti itu adalah unicast ya. Sedangkan yang ini kita cek, kita binary-kan ya. 7 itu ya 0111 berarti LSB-nya 1, maka ini adalah multicast ya gitu. Paling gitu kalau nanti ada ujian, mungkin ya bentar lagi kita ujian ya kira-kira gitulah. Nah, sekarang bagaimana cara mengirimkan atau bagaimana cara pengiriman destination address ini atau address ini ya. Jadi cara pengirimannya adalah dikirimkan dari kiri ke kanan sebanyak byte per byte itu ya. Byte ini dulu, kemudian ini ya. Nah, tapi untuk setiap byte-nya ya dikirimkan dari right to left. Ini yang ada confuse ya.
bit by bit. Ya, jadi kita lihat ya. Ini kan yang ini 47 ya. Ya, 47 itu adalah ini ya. Kalau kita kita buat 1 2 3 4 ya. Sorry, resend left to right ya. Jadi ini dikirimkan dulu, it is sent right to left, bit by bit ya. Jadi ini dikirimkan byte per byte, 47 dulu ya, 47. Ini kayaknya ada yang salah ya. 47 1 2 3 4 ya. 47. Oh iya, sorry, ini kan dikirimnya right to left ya. Aduh, ini saya harus nulis nih. Atau saya minta Anda nih, Anda kan jagoan ya. Coba. Jadi Anda sambil lihat EduNext-nya ya, sambil lihat slide-nya ya, alamat ini ya. Alamat ini dikirimkan, cara pengiriman ke ininya ya, ke network-nya gitu ya. Apabila kita lihat dari susunan alamat fisik menggunakan heksadesimal itu, maka dikirimnya itu byte per byte ya, dari kiri ke kanan ya. Jadi 47 dulu, 20, kemudian 20, 1B, 2E ya. Tetapi kalau kita lihat bit per bitnya ya. Nah, bit per bit di dalam masing-masing byte itu ya, bitnya itu dikirim dari right to left ya, bit by bit gitu ya. Jadi 47 itu kan ya, kalau 47 ini kan ya kita 0 0 1 0 0 ya. 7-nya itu 0 0 1 ini 1 2 3 4. Oh, ini salah ya, maaf. Kita hapus dulu. 4 itu adalah 0 1 0 0 ya. Terus 7 itu adalah 0 1 1 1 ya. Jadi kalau dilihat pengiriman byte per byte-nya itu dari 4 dulu ke sana ya. Tetapi kalau kita fokus ke dalam bit per bitnya ya, informasi itu dikirimkan right to left ya. Jadi ini dulu ya, kan ini kan ya, 1 1 1 0 ini yang ini ya. Kemudian 0 0 1 0 ya. Apakah ada yang belum jelas? Bisa ada yang mau bertanya? Silakan. Masih belum jelas? Nah, kalau mau bisa exercise yang ini ya. Ini kan dari sini ya. 2 itu 0 ya. 0 1 0 ya. Ya, nolnya 0 semua dong ya. 0. Ya. Nah, jadi bit per bitnya itu dikirim dari right to left ya. Jadi ini dulu dikirim, ini ya. 0 0 0 1 2 3 4. Nah, kemudian yang ini 0 1 0 0 ya. Oke, mudah-mudahan tidak confuse. Jadi sebagai byte, sebagai hexadecimal number ya, address ini dikirim dari left to right ya, dari 4 dulu, kemudian 7 2 0 1 B 2 ya. Tapi kalau lihat bitnya ya, yang dikirimkan itu bit terkanan dulu terus sampai ke kiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Pak, mau nanya Pak.
Oke. Pak, boleh nanya, Pak? Punten. Nah, ini perkembangan dari Ethernet ya. Jadi sebetulnya di awal itu sebelum Ethernet ya itu ada Ethernet yang awal itu sebetulnya dibuat oleh Robert Metcalfe ya. Itu dia kecepatannya 2 megabit per second gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah itu Ethernet itu dibuat oleh di Palo Alto ya, oleh Robert Metcalfe ya. Perusahaannya Xerox ya. Nah itu dia pertama kali itu kecepatannya ya maksimum 2 megabit per second ya. Nah itu nanti terkait dengan bagaimana komputer ya mengakses jaringan. Kita sudah bahas ya bahwa dalam data link itu adalah sublayer MAC yang tugasnya mengatur pemakaian jaringan ya. Nah ketika dikembangkan jaringan Ethernet itu menggunakan protokol namanya Aloha ya. Aloha itu setiap komputer ya, jadi jangan lupa ini kita sedang bahas Ethernet, jadi sebetulnya kalau saya mengatakan komputer itu spesifik ke layer 2-nya ya, layer 1 dan 2-nya ya. Karena komputer itu ya bekerja sampai layer 7 ya atau layer 4 kalau di TCP IP ya. Nah, karena kita sedang membahas Ethernet, jadi kalau saya menyebut Ethernet, komputer itu berarti mengacu kepada data link layer-nya ya. Di data link layer kita sudah melihat ada sublayer MAC ya, medium access control, jadi mengatur bagaimana komputer itu mengakses jaringan. Nah, ada juga sublayer logical link control LLC untuk error control ya. Nah, pada saat pertama kali dikembangkan ya Ethernet itu menggunakan MAC protokol untuk mengakses jaringan berbasis Aloha ya. Aloha itu ketika komputer mau mengakses jaringan ya langsung aja dia coba akses jaringan, ngirim data ke jaringan ya. Kalau ada sesuatu gagal ya back off ya, terus nyoba lagi langsung ya. Itu sehingga performance-nya itu kurang bagus. Nah, kemudian dikembangkan standar yang lebih baru ya untuk MAC itu kita lihat protokolnya apa ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai suatu standar ya, Ethernet itu berevolusi dari yang kecepatannya 10 megabit per second berkembang ke 100, 1 giga dan sekarang itu 10 gigabit per second ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada Ethernet generasi pertama itu menggunakan Aloha ya. Jadi nyoba ngirim data, kalau ada sesuatu back off atau berhenti kirim data, terus langsung nyoba lagi ya. Jadi ngirim, kalau misalnya sukses tentunya, kalau pas sekali nyoba itu sukses ya udah itu datanya sampai ke tujuan. Tapi kalau misalnya ada kegagalan pengiriman data ya, maka suatu komputer itu akan langsung mencoba lagi gitu ya. Nah, itu berpengaruh kepada performance yang kurang bagus ya, sehingga bitrate-nya hanya maksimum 2 mega kalau tidak salah ya. Nah, kemudian dikembangkan metode akses kontrol yang baru ya, yang disebut ini carrier send multiple access ya. Nanti Anda baca sendiri ya, CSMA itu kepanjangan apa ya, yaitu carrier sense multiple access ya. Ketika pertama kali dikembangkan ya, Ethernet itu menggunakan jaringan berbentuk bus ya. Nah, jaringan berbentuk bus itu kira-kira seperti ini ya. Ini pakai koaksial ya, pakai kabel koaksial ya. Saya cek dulu ke iPad saya berapa persen. Koaksial ya. Jadi ini
kabel koaksial ini mungkin Anda bisa lihat di antena TV, ya, antena TV yang di over the air, ya, kabel koaksial, ya. Nah, jadi satu kabel koaksial dipakai bersama oleh beberapa komputer, ya. Ini kita lihat ada A, B, C, D, ada 4 komputer, ya. Jadi di tab di sini, ya, di tab. Nah, ini kita lihat sumbu waktu, ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada Aloha, pada Ethernet generasi pertama, ya, ketika suatu komputer mengirimkan data ke jaringan bisa terjadi masalah. Nah, masalahnya itu apa sih? Masalahnya itu collision, ya. Collision itu apa maksudnya? Tabrakan, terjadi tabrakan antara frame yang dikirimkan oleh satu komputer dengan komputer yang lain, ya. Jadi kita belum bicara CSMA, misalnya tadi masih pakai Aloha, ya. Ini ada kabel koaksial dipakai bersama oleh A, B, C, D, ya. Nah, A ketika mau mengirimkan data ke jaringan langsung aja dia kirim, ya. Padahal mungkin pada saat yang bersamaan, ya, ini sebentar saya cek dulu apakah gambar ini sebetulnya memperlihatkan Aloha atau sudah CSMA, sebentar, ya. Nah, ini, ya. Ini kalau belum pakai CSMA, ya, gambar ini kalau belum pakai CSMA, ya. Masih Aloha, ya. Jadi kita back dulu, ya. Nah, ini belum pakai CSMA, ya. Jadi apa yang menyebabkan kegagalan transmisi data pada jaringan internet itu adalah karena ada tabrakan data antar komputer, ya. Jadi data itu kan ketika masuk ke jaringan itu berbentuk sinyal elektrik, ya. Ketika ada 2 komputer atau lebih yang mengirimkan pada waktu yang bersamaan, itu datanya bisa bertabrakan, ya, sinyalnya bisa bertabrakan, collision, sehingga bentuk sinyalnya itu bisa sudah tidak bisa lagi nanti merepresentasikan informasi yang dikirim, gitu, ya. Nah, itu disebut dengan collision, ya. Jadi kita lihat contoh misalnya B mengirimkan pada saat T1, ya, T1, ya. Nah, ini kita lihat sekali lagi ke bawah itu adalah sumbu waktu, ya. Nah, sinyal yang dikirimkan dari B itu tidak, misalnya B ini, ya oke, B ini misalnya mengirimkan data broadcast gitu, ya. Atau sebetulnya Ethernet itu pengiriman datanya selalu broadcast, ya. Jadi mohon dicatat bahwa pada Ethernet pengiriman data itu selalu broadcast, ya. Karena pakai kabel koaksial, namanya kabel koaksial. Aduh, ada yang belum tahu koaksial nggak, ya? Saya mungkin perlu tanya dulu, ya. Bentar. Saya tanya yang cewek aja deh, ya. Kalau cowok mungkin kemungkinan besar udah tahu kabel koaksial, ya. Lisdatul Alifa, coba nyalakan videonya, kameranya. Sebentar ya, Pak. Bisa nyalain kameranya? Lisdatul Alifa. Iya, Pak, sebentar ya, Pak. Oh ya, oke. Sedang tidak ready, belum ready, ya. Kita tunggu, ya. Kita sambil break dulu juga nggak apa-apa. Sampai Lisda siap.
Maaf Pak, saya membelakangi cahaya. Hah? Maaf, Hah? gelap karena membelakangi cahaya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pernah lihat kabel koaksial? Kalau misalnya secara langsung belum pernah Pak, tapi pernah pakai di praktikum. Oh, ya, berarti udah pernah lihat tuh. Ya, secara Artikum apa tuh? kalau nggak salah di PSWK. Oh, Di, ada. di, Pernah di lihat gimana praktikum bentuknya? Pak. Coba kira-kira. Tapi pernah lihat lah ya, pernah lihat ya. Kabel koaksial ya. Pernah lihat ya? Nah, saya udahlah. Istatul. Oke, makasih. Jadi saya kira mungkin semuanya sudah pernah lihat kabel koaksial ya. Oke, ya. Kita balik lagi ya. Bentar ya. Nah, jadi kabel ya sebetulnya bukan kabel koaksial aja sih, semua kabel itu ya ketika kita mengaliri kabel itu pakai atau kita mengalirkan arus listrik kepada kabel tersebut, itu sinyalnya menyebar ke seluruh arah itu ya. Nah, seperti pada gambar ini ya. Ini mau saya kelihatan ya? Tolong dikasih tahu. Mau saya kelihatan sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi ini ada 4 komputer terhubung kepada satu kabel ya. Nah, misalnya B ngirim data ke jaringan seret ya pada saat T1 ya. Maka sinyal ini dalam bentuk sinyal listrik ya. Sinyalnya itu akan menyebar ke sini dan ke arah sana. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara ruang waktu, bicara waktu ya, domain waktu ya, sinyal dari B ke yang dikirimkan oleh B itu yang mengalir ke arah sini itu perlu waktu ya. Nggak bisa instan gitu ya, walaupun kita sebagai manusia tentunya dengan kecepatan rambat sinyal pada kabel tembaga ini, koaksial itu kan tembaga ya, tidak akan bisa merasakan ada delay itu ya. Tapi kalau komponen jaringan itu ya bisa ini sinyal dari B ini memerlukan waktu untuk sampai ke sini, ke titik ini misalnya. Ini titik di mana A terhubung. Dan juga akan memerlukan waktu untuk mengalir ke titik di mana C terhubung dan di mana titik D terhubung ya. Sehingga kita lihat kalau dari domain waktu ya atau dari sumbu waktu, sinyal dari titik ini sinyal dari B untuk sampai ke A ya itu perlu waktu ya. Nah, ini yang tuh selang waktu antara T1 sampai waktu sampai ke titik A ini namanya waktu propagasi sinyal ya. Nah, tadi kita lihat bahwa pada frame Ethernet itu kan ukurannya kan 1518 byte ya kan. Nah, ini adalah mengacu pada bit pertama yang dikirimkan oleh B ya. Sedangkan ini mengacu pada bit terakhir yang dikirimkan oleh B ya. Ya, semua bit mengalami ya delay yang sama, sebetulnya tidak sama ya, tapi kira-kira untuk penyederhanaan yaitu semua bit ya akan sampai ke A itu ya adalah beberapa saat kemudian di sini. Ini waktu propagasi sinyal. Nah, sinyal itu tidak hanya bergerak ke arah A tapi juga bergerak ke arah C dan D. Jadi ini ya bit pertama yang dikirimkan B sampai ke titik ini itu pada sekian waktu kemudian ya. Lalu sampai ke D itu sampai pada waktu kemudian ya. Oh, ini di sini ada. Oh, sorry, belum ya. Oke. Jadi ini sinyal dari B ya. Bergerak ke arah sana, bergerak ke arah sini ya. Memerlukan waktu ya. Jadi kalau sumbu waktunya seperti ini kira-kira. Nah, misalnya pada saat T2 C
C mengirimkan data. Nah, T2 itu misalnya di sini ya. Ini sumbu waktu ya. Nah, sinyal dari C ini ya memerlukan waktu untuk sampai ke A atau bahkan ke titik B dulu ya. Dan juga akan memerlukan waktu untuk sampai ke D. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini tanpa CSMA ya. Sebetulnya ini dengan CSMA ataupun tanpa CSMA akan terjadi fenomena ini ya. Jadi Anda akan melihat ya di daerah sini nih. Ya, daerah sini nih. Ya. Ini akan terjadi tabrakan ya antara sinyal dari komputer C dan komputer B ya. Jadi Anda bayangkan di sini bit pertama dari C berpropagasi ke sini, set. Ketika sampai di sini bertemu dengan sinyal dari B ya. Nah, jadi ini adalah wilayah ketika sinyal A dan B ada secara bersama-sama atau kita sebut fenomena tabrakan di sini ya. Akan bertabrakan di sini. Dan juga nanti akan bertabrakan di sini ya. Collision di sini nih ya. Ini gitu. Nah, ini apa jadi disebutnya ini space time model of collision ya. Bagaimana terjadinya collision dalam jaringan Ethernet ya. Nah, ini ya. Jadi selang waktu dan space di mana collision akan terjadi. Gitu ya. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini tuh the bit pertama yang dikirimkan oleh terus yang sini dulu ya. Nah itu ya fenomena kalau tabrakan terjadi ya. Sebentar ini tidak menggambarkan ini ya. Berarti saya harus balik dulu sebelum ke sini saya balik dulu ya. Ini sebetulnya gambarnya udah pakai CSMA ya. Baik, kita break dulu biar Anda nggak pusing nih. Kita break dulu ya. Saya sambil memikirkan how to explain to you. Oke, bentar ya. Kita break dulu 10 menit lah ya, 10 menit karena tadi udah cukup lama. 10 menit ya, kita break dulu.
tadi Lisdatu Alifa tuh lihat di Cisco pakai tracer, berarti belum lihat realnya. Jadi lihat aja sendiri realnya seperti apa ya. Coba saya itu lagi. Yang penghargaan oleh Sekretaris Institut ITB Dr. Insinyur Wijaya Makato. Kedeketan suara. Oke. Oke, ya. Jadi ini kita lihat masa sebelum CSMA ya, masa sebelum CSMA ya. Tapi gambarnya pakai gambar yang sama ya. Cuman ada sedikit modifikasi ya. Ini tadi B itu kirim pada saat T1. Nah, ini T1 ya. Nah, seandainya D itu ya, ini kemudian saya tulis T3 ya. T3 itu di sini ya, artinya sudah mencapai waktu T3 ya. B itu mengirim pada saat T1 ya. Nah, of course pada saat T3 sinyal B itu udah sampai sini. Nah, kalau tidak pakai CSMA ya, D itu langsung aja kirim data ke jaringan pada saat T3. Pasti dong ya. Ini misalnya ini ya, sinyal dari D3 itu gini. Ini yang merah. Nah, jadi kalau pada saat T3 D mengirimkan data ke jaringan ya, begitu saja D begitu saja mengirimkan data ke jaringan, maka akan ada tabrakan. Ini collision. Ya, akan ada collision. Collision itu menyebabkan kerusakan data, datanya tidak bisa dipakai. Nah, disinilah CSMA muncul, ya, CSMA muncul. Gimana sih ini cara menghilangkannya? Oh ya, oke, ya. Nah, disinilah CSMA muncul. Kalau tadi pada ilustrasi ketika dia mengirimkan pada saat T3 itu tidak ada CSMA, tidak pakai CSMA. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai CSMA? Ya. CSMA itulah carrier sense ya, carrier sense. Multiple access. Nah, apa yang dimaksud dengan carrier sense itu? Carrier sense itu artinya ya
Setiap komputer yang mau mengirimkan data ke jaringan harus melakukan pendeteksian sinyal dulu, harus melakukan pendeteksian sinyal di jaringan terlebih dahulu. Carrier send, mensensing carrier, mensensing sinyal yang ada di jaringan. Ya. Jadi misalnya tadi ya, kita kembali ambil waktu contoh, dia itu mau mengirimkan sinyal atau mengirimkan data pada saat T3. Ya, kalau tadi tanpa carrier send dia langsung aja kirim data ke jaringan sehingga tabrakan dengan sinyal dari B. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau pakai carrier send? Ya. Ya. Jadi pada saat T3 D carrier sense dulu, dia mendeteksi sinyal, mendeteksi jaringan dulu. Ya. Nah karena sinyal dari B udah sampai di mungkin ini T3 min delta T lah gitu ya, misalnya gitu. Ya. Maka ketika D melakukan carrier send, sinyal dari B akan kerasa ya karena sudah sampai ke D pada saat T3 kurangi D delta T itu. Ya. Nah kalau D itu mendeteksi ya adanya sinyal di jaringan, maka dia akan menunda pengiriman datanya. Ya. Karena kalau ngirim data akan tabrakan dengan sinyal dari B itu ya. Manfaat dari carrier sense itu. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, carrier sense multiple access itu seems solve the problem ya. Sepertinya akan men-solve the problem tabrakan tadi ya. Ya, tapi akan kita lihat pada gambar berikut ya. Gambar aslinya ya. Nah, kita akan lihat bagaimana carrier sense itu tidak menolong. Kita lihat ya, sekarang ini ke gambar berikutnya apa sih? Ya. Kalau carrier sense saja, kita akan melihat bahwa kalau carrier sense saja tidak menolong. Ya. Kita lihat kembali, misalnya B ngirim data pada saat T1, ya, maka sinyalnya berpropagasi ke arah sini dan sana. Ya. Kemudian C pada saat T2 mencoba untuk mengirim data. Maka data pertama kali dia, betul, sorry ya. B itu tadi sebelum mengirim data itu, kita kembali aja lah biar jelas ya. Sekarang pakai carrier sense ya. B mau mengirim data pada saat T1. Maka dia sense dulu network. Dalam saat T1 tidak terdeteksi adanya sinyal yang dikirimkan komputer lain, maka B akan mengirim data. Kirim data. Sinyalnya ke sini, propagasi ke sini juga. Kemudian C pada saat T2 mau mengirim data. Maka pertama kali dia sensing network dulu. Ya. Ini mestinya sih mungkin sampai di sininya itu jadi ya mungkin T2 itu kita lihat dulu di mana T2-nya. Di sini ternyata T2-nya. Ya. Kita back dulu. Boleh nggak pusing. Ya. Pada saat T2, C mau mengirim data. Dia akan sensing dulu network. Pada saat T2, sinyal dari B belum sampai ke C. Konsekuensinya apa? C bisa langsung kirim data ke jaringan. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata kan sinyal dari C itu kemudian nanti akan bertabrakan dengan sinyal dari B. Ya. Nah, jadi di sini memperlihatkan bahwa collision saja itu tidak bisa menjamin bebas tabrakan dan memang tidak akan bisa kita untuk mencegah tabrakan 100%, ya. Itu akan muncul ya akan terjadi kemungkinan bahwa data itu tabrakan
Ya, kita lihat di gambar ini juga kita lihat. Ya, jadi dengan carrier sense ya, pada saat T2 sinyal dari B belum sampai, ya, maka C menyimpulkan tidak ada komputer yang ngirim data ke jaringan, maka C itu langsung kirim data. Ya. Beberapa saat kemudian tabrakan di sini. Ya. Ya, gitu. Jadi carrier sense saja tidak bisa ya mencegah terjadinya tabrakan. Ya. Dan memang kita tidak bisa mencegah tabrakan atau bebas tabrakan 100% nggak bisa. Ya. Nah kalau nanti kita lihat Anda di perangkat jaringan ya, di switch, nanti pas praktikum ya, di perangkat jaringan itu di switch Ethernet ya, itu ada lampu tulisannya collision, itu akan selalu nyala ya, karena memang collision itu tidak bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan probabilitas terjadinya tabrakan. Caranya bagaimana? Nah, ini pakai dengan carrier sensing itu menurunkan probabilitas tabrakan. Tapi tabrakannya tidak bisa terjadi, tidak bisa kita cegah. Tidak bisa kita cegah bahwa dalam jaringan itu tidak terjadi tabrakan. Ya, melainkan kita harus melakukan sesuatu apabila tabrakan terjadi. Ya. Karena tabrakan itu tidak bisa dihindari. Jadi apa yang harus dilakukan adalah melakukan collision detection. Ya. Jadi tidak hanya menggunakan CSMA, tapi harus disertai juga dengan collision detection. Jadi kalau terjadi tabrakan harus bagaimana sih gitu. Ya. Nah kita lihat sekarang ya. Jadi ini, nah A ngirim data di saat T1, ya. Jangan lupa A itu sensing dulu, ya. Kebetulan sedang tidak ada sinyal yang ngirim, tidak ada komputer yang mengirimkan data, ya. Maka A ngirim data, berpropagasi ke sana, ya. Nah, pada saat T2, ya, pada saat T2, C mengirimkan data ke jaringan. Pada saat T2, C belum mendeteksi adanya transmisi dari A. Beberapa saat kemudian, pada saat T3, tabrakan terjadi ya dengan sinyal dari A yang baru sampai pada saat T3. Nah, kalau terjadi tabrakan ini ya harus bisa dideteksi. Ya. Lalu komputer yang pertama kali mendeteksi tabrakan akan membatalkan pengiriman data ya dan akan mengirimkan random bit ke jaringan untuk memberitahu komputer yang lain bahwa telah terjadi tabrakan. Ya. Tuh, jadi C detects collision and aborts. Ya. Jadi kalau dibiarkan tabrakan itu ya mengganggu jaringan ya. Ngapain ngirimin data yang tabrakan gitu? Ngapain mengirimkan terus-menerus data yang tabrakan dengan yang lain? Itu akan percuma gitu. Sehingga kalau ada tabrakan harus dihentikan. Ya. Gitu. Ini ya. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah tabrakan, ya. Paling mengurangi probabilitas tabrakan dengan adanya carrier sense, ya. Nah, karena kita tidak bisa mencegah tabrakan, maka kita harus bisa mendeteksi collision tersebut atau tabrakan tersebut, sehingga protokol pengaksesan jaringan yang dipakai pada Ethernet itu pakai CSMA CD, ya. CSMA CD. Nah, ya. Ini kita akan masuk kepada pembahasan kenapa perlu ada panjang frame minimum Ethernet. Panjang frame minimum Ethernet diperlukan ya agar komputer yang mengirimkan frame selama framenya belum selesai dikirimkan masih melakukan pemantauan tabrakan. Jadi pada CSMA CD ya komputer yang mengirimkan data ke jaringan harus memantau data yang dikirimkannya. Nah, kapan atau sampai kapan? Jadi ketika komputer mengirimkan data, maka dia harus mengawasi, memantau kondisi data yang dikirimkan. Ya. Sejak bit pertama dikirimkan, ya, sampai bit terakhir dikirimkan. Jadi
berapa lama sih suatu komputer itu harus memantau data yang dikirimkannya? Yaitu sejak bit pertama dikirimkan sampai bit terakhir selesai dikirimkan. Setelah itu tidak lagi dilakukan pendeteksian collision. Nah, ya. Sebetulnya di contoh ini nih, nanti saya mau minta Anda untuk mempelajari ini ya. Saya tidak ingin menjelaskan kepada Anda biar Anda juga, saya yakin Anda bisa mempelajarinya. Ya. Jadi ini ada hubungannya ya antara ya. Saya coba balik lagi ya. Jadi ada panjang minimum segmen Ethernet ya. Itu 2,5 kilometer. Lalu ada kecepatan rambat sinyal di Ethernet itu 2 kali di kabel koaksial itu 2,7 kali 10 pangkat 8. Kalau di ruang hampa kan kecepatan rambat sinyal itu 3 kali 10 pangkat 8 ya. Tapi kalau di kabel tembaga itu 2,7 kali 10 pangkat 8. Nah, pada gambar ini ya, collision yang terjadi itu pada lokasi di sekitar ini ya. Nah, untuk menentukan panjang minimum frame Ethernet yang dipertimbangkan itu adalah apabila collision terjadi pada posisi terjauh di jaringan. Jadi dari ujung A ini sampai D. Jadi berapa lama sinyal yang mempropagasi dari A untuk sampai ke D? Terus misalnya terjadi tabrakan di sini. Nah, ketika terjadi tabrakan sini kan sinyal tabrakannya akan berpropagasi balik ke A. Nah, panjang frame minimum itu dibuat sedemikian hingga supaya ya kalau terjadi tabrakan pada titik terjauh, tabrakan itu bisa terdeteksi oleh pengirim. Ya. Jadi kira-kira panjang frame minimum itu harus menjamin supaya selang waktu ini ya atau waktu pengiriman frame sama dengan waktu ini. Karena kalau misalnya frame-nya kalau frame-nya habis dikirimkan hanya sampai sini gitu, padahal tadi ada tabrakan di sini yang berpropagasi, baru akan terdeteksi lagi di sini, sedangkan frame-nya udah habis dikirimkan, ya maka si komputer pengirim itu sudah selesai melakukan collision detection. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kapan sih si pengirim data itu melakukan collision detection, yaitu sejak bit pertama dikirimkan sampai bit terakhir dikirimkan. Nah, kalau panjang frame minimum tidak memenuhi syarat Ethernet itu, maka bisa jadi awal pendeteksian di sini dan berakhir di sini. Padahal tabrakan terjadi di sini. Maka bisa terjadi ada tabrakan yang tidak terdeteksi atau istilahnya itu late collision. Ya. Nah, jadi ini ada hubungannya nih, panjang maksimum jaringan 2,5 km, kemudian kecepatan rambat sinyal di kabel tembaga, ya. Lalu panjang frame minimum. Nah, ini adalah di sini. Ya. Ya, jadi akan Anda lihat di sini. Nah, karena waktunya ini saya kebetulan juga ada peralang acara, jadi agak kurang fokus saya. Jadi saya minta Anda untuk pelajari soal ini, ya. Nanti kita bahas minggu depan, gitu. Ya, baik. Barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri kuliah ini. Jangan lupa untuk daftar hadir ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi kita nanti bahas minggu depan ini ya. UTS, aduh UTS saya lupa ngecek kapan ya. Kayaknya minggu depan masih, sorry, ada ingat nggak minggu depan udah UTS belum ya? Kalau di jadwal akademik minggu depan UTS, Pak. Minggu depan UTS ya? Kalau di jadwal akademik yang di CX tuh, iya. Udah ada jadwal belum kira? Saya belum ngecek, sorry, maaf. Setahu saya tergantung tiap matkul kan, Pak ya. Oh, oke. Kalau gitu nanti saya secara offline atau WA ya saya kabari ya nanti. Juga dengan saya janjian juga dengan Pak Izudin ya nanti kapan waktunya gitu ya. Oke, jadi Anda belajar dulu ini nanti
Ilmu dan kita bahas lagi. Oke, baik, terima kasih ya. Kita sudahi kuliahnya. Jangan lupa isi apa ya, data hadir ya. Terima kasih. Makasih.